di kelas PPU sama aku Nop di Marsi Ajar ID. Nah, sebelumnya kalian pasti juga udah pernah belajar di kelas-kelas lain ya, ketemu sama tutor-tutor lain, tutor-tutor kece yang lain, terus belajar bareng. Nah, kali ini sama aku, tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu, biar kita kenal. Kata pepatah kan, kalau tak kenal maka tak sayang. Terus udah disayang malah di ghosting. Kok curhat ya teman-teman. Nah, jadi uh, my name is Novita Novitria. People usually call me Nop Nop, and some of them call me Novi. Dan as you know, I am a tutor at masiajar.id who will help you prepare for UTBK. Nah, kalian bisa nemuin aku juga di Instagram di @novitanovitria sama di Nia satu lagi. Oh iya, ya sebelum kita mulai juga nih, aku juga mau kenalan juga dong sama kalian. Boleh banget. eh, Biar kita makin asik nih komunikasinya dua arah. Biar aku tuh ngobrol sama kalian juga. Boleh dong kenalan. eh, Langsung unmute aja ya. Sama kalau bisa lagi sambil on cam. Atau mungkin kalian beberapa yang terpaksa tidak bisa unmute sama on cam bisa kenalan lewat chat. Ayo, aku tunggu, aku tunggu. Yuk, cepet, yuk, cepet. Biar kita langsung sambil belajar. Yuk, aku mau kenalan dong. Ini kalian ngantuk gak sih? Atau jangan-jangan kalian diam aja tuh, kalian ngantuk ya? Halo. Nah, tuh ada Kak Tessa juga yang ikut memantau kita, teman-teman. Halo, halo, kawan-kawan. Hai. Wah, oh iya, aku belum ngasih tahu ya. Aku tuh tinggalnya sebenarnya domisilinya aku di Kebumen, tapi sekarang lagi di Magelang karena lagi acara kuliah, jadi aku harus menetap sementara di Magelang. Aku dari Universitas Tidar, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, semester 3 tahun ini. Jadi mungkin kalau kalian nanti nih selesai pelajaran, waktunya masih sisa atau enggak sisa, mau nanya-nanya tentang Universitas Tidar, boleh banget lewat Instagram aku ya. Atau enggak nanti kalau masih ada sisa kita lewat chat juga nggak apa-apa. Tapi kalau malu bisa langsung DM aja. Oke? Nah, udah nih. Wah, rame juga ya guys. Halo semuanya. Nah, langsung kita mulai ya. Oke, sore ini kita bakal belajar soal PPU. Tapi sebelum itu, aku pengen kalian aku pengen ngetes aja sih sama kalian seru-seruan sama ngeliat sejauh mana sih kalian ngerti tentang kayak bahasa Inggris gitu lewat quizzes. Aku kirim dulu linknya sebentar ya. Aku cari linknya dulu. Nah, ayo nunggu yang lain ya, baru ku mulai gamenya. Sambil nunggu yang lain. Yuk, yang lain masih belum join nih. Yang join ada 76, tapi masih 38, 39. Ayo, join yuk. Kita pemanasan dulu. Biar nggak ngantuk juga. Kalian pasti ngantuk kan? Ini jam-jam rawan ngantuk soalnya.
Sama kalau yang belum bisa join atau nggak bisa join, boleh chat di chat box ya. Jadi biar aku nggak nungguin kebanyakan, kasihan teman-temannya yang nunggu. Udah, apa yang lain belum? Masih 47, masih ada 40-an orang lagi yang belum, kurang lebih. Yuk, terus yuk ikut, linknya ada di chat box ya. Ketunggu sampai 60 ya, nanti kita langsung mulai pemanasan. Soalnya kayaknya kalau nungguin sampai semuanya ikut ke lama ya teman-teman. Ntar kalian keburu. Gak sabar melihat soal-soal PPU. Oke, karena sudah mencapai 60, aku mulai aja ya. Kita lihat nih. Wah, banyak nih yang benar. Udah 45 orang. Dari, wah, yang lain masih salah nih. Kecepatan gak sih kawan-kawan? Waktunya yang aku buat, apa udah cukup untuk kalian? Waktu segitu menjawab pertanyaan kayak gitu. Besok lagi maksudnya kalau misalnya kecepatan mau tak benerin. Cukup, oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Wah, masih banyak yang salah. Nah, mungkin besok aku juga bakal bahas soal ini ya. Kita belajar comparison biar kalian tahu kenapa sih ada yang salah banyak banget. Ada 27 orang yang milih Dan. Dan yang benar baru 32 orang. Oke, lanjut. Udah lah ya guys, apa masih bingung? Yang pertanyaan ini, nah ini sebenarnya mendasar banget guys. Kalian pasti sering belajar di SMP atau di SMA. Besok juga bakalan aku bahas karena lumayan banyak yang salah. Oke, lanjut.
Oh, ini banyak sekali. Banyak juga ya yang salah, masih salah bahas ini. Nah, jadi tuh aku bahas sebentar dulu. Kenapa ini jawabannya match? Soalnya ini menanyakan tentang uang. Kalau uang itu, sebenarnya uang memang bisa dihitung, tapi eh, hitungnya itu per lembarnya, bukan per angkanya. Makanya dia masuknya ke match. Seperti itu, teman-teman. Next ya, teman-teman. Biar cepat kita belajarnya. Nah, bagus. Udah mulai paham ya tadi kalau uang masuknya ke match. Oke, next. Yang ini banyak banget yang salah, yang benar cuma 8 orang. Mungkin besok kita bakal belajar grammar juga ya, teman-teman. Oke, next. Ini buat yang tadi nggak sempet join quizesnya, bisa sambil lihat di share screen aku ya.
Banyak ya teman-teman ternyata yang salah, agak menjebak ya pertanyaannya dan jawabannya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai pemanasan dan juga sebagai acuan besok aku ngajar harus gimana. Oke, next. Nah, pintar sekali teman-teman. Mantap, mantap, mantap. Kita lanjut lagi ya. Oke, ini yang terakhir ya teman-teman. Jadi diusahakan harus bisa nih. Nah, mungkin itu dari pemanasan kita hari ini. Aku terakhir emang minta kalian buat isi pollingnya. Apakah hal ini tuh seru nggak sih gitu. Soalnya aku bakal menimbang ini, bakalan aku pakai lagi di pelajaran berikutnya. Dan alhamdulillah kalian banyak yang bilang iya. Mungkin besok aku bakal nyoba lagi dengan pertanyaan yang lebih asik lagi. Oke, terima kasih. Sebentar, aku stop share dulu, terus kita lanjut ke soal yang PPU ya. Kita mulai belajarnya. Nanti aku memperbolehkan kalian kalau di saat soal atau nanti kan ada teksnya, nanti kalian boleh potret dulu atau di screenshot dulu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa baca lagi gitu. Nah, kita mulai ya di intip soal PPU. Kita udah langsung mulai. Yang pertama, ini kalian silahkan baca dulu teksnya pelan-pelan sama teliti. Kalian juga boleh nge-foto atau nge-screenshot buat nanti jawabnya lagi kalau misalnya kalian lupa atau bagaimana. Aku kasih waktu sekitar 3 menit untuk baca teksnya. Cukup mungkin sekalian kalian save gitu. Nanti kita langsung lanjut ke soalnya. Oke, dimulai dari sekarang ya.
Ya, jadi yang baru gabung, ini dibaca dulu. Nanti kita langsung pindah ke soal. Ini udah tinggal, udah ya. Aku pindah. Yang baru gabung bisa difoto dulu atau di screenshot dulu sebelum aku pindah ke soalnya. Kita pindah soal ya teman-teman. Nah, ini soal yang pertama. Aduh, maaf. Tadi kebablasan ya. Ya, aku kasih waktu berapa ya? 3 menit cukup gak buat jawabnya? Atau gimana? Boleh dijawab teman-teman, boleh chat atau uh, unmute aja. 3 menit ya, cukup ya. Tadi udah pada nangkep kan teksnya atau aku harus balik lagi untuk kalian yang lupa nangkep soalnya? Oke, karena ada yang bilang minta tolong balik lagi, tak balik dulu sebentar ya. Aku kasih waktu 1 menit. Nah, silakan kalian foto atau screenshot buat ngejawab soal yang barusan. Ini aku kasih 1 menit sebelum kita ke soal, balik ke soalnya lagi. Udah ya guys, kita pindah ke soal. Nah, ini dia soalnya. Aku kasih waktu 3 menit dari sekarang untuk kalian jawab. Dan nanti aku minta tolong, nanti kalau udah selesai 3 menit, kalian boleh unmute menurut kalian jawabannya apa dan kenapa. Terus kalau bisa perkenalan dulu. Aku pengen tahu. Jangan lupa perkenalan ya. Soalnya biar aku kenal dan teman-teman lain di sini juga kenal kalian. Ayo, siapa yang udah tahu jawabannya? Boleh di-unmute, perkenalan diri, terus jawabannya apa, terus mengapa kamu memilih jawaban itu. Jadi aku pengen kalian tuh milih suatu jawaban tuh karena kalian tuh tahu gitu sebabnya apa. Jadi bukan kayak kalian asal-asalan cap cip cup atau eh ngitung kancing gitu. Ya,
Nomor 1. According to paragraph 1, all of the following were true of viewing films in kinetoscope parlor except. Yuk, siapa yuk dari 94 orang? Masa nggak ada yang tahu atau ada yang berani mengungkapkan jawabannya? Ayo belajar berani yuk. Biar apa ya? Harus berani di depan orang lain. Tunjukkan branding kamu dong. Yang membedakan dirimu. Yang lain tuh apa gitu. Yuk. Aku pengen dengar suara kalian. Yang C ya, Kak? Kalau boleh tahu, sebentar. Boleh nggak pernah kenalan dulu Indira? Terus kalau Boleh. bisa on cam ya, Oh biar ya, sebentar teman-teman ya, Kak. bisa. Oke. Oh ya, sama teman-teman yang lain, kalau misalnya punya jawaban yang beda nih dari Indira, boleh juga nanti ya habis Indira. Terus kenapa kok kamu bisa dengan yakinnya eh, beda atau menurut kamu yang punya Indira salah, yang benar itu punya aku? Karena apa gitu. Pokoknya setiap jawaban yang kalian pilih itu, aku pengen tahu apa penyebabnya kamu atau kalian milih itu. Menurutku C, yang prize fights were the most popular subjects for films. Karena di teksnya tuh sama sekali nggak disinggung soal prize fights. Kenapa nggak yang A, one individual at a time viewed a film. Nah, itu di teks kan disebutin ada. Yang B, customers could view one film after another. Itu bisa jadi penontonnya tuh berpindah dari satu film ke film yang lain. Terus yang D, each film was short. Nah, itu benar ada di teksnya. Yang E, customers needed to move from one machine to another to view different film. Nah, itu juga ada disebutin di teksnya. Nah, ini karena soalnya kan kecuali, except, jadi jawabannya yang C, price fights were the most popular subjects for films. Itu sih Kak Miku. Oke, oh iya, habis dengar Indira, aku kok belum dengar ya Indira memperkenalkan diri atau Oh ya, Indira lupa ya? lupa. Oh ya, jadi halo teman-teman, namaku Indira. Oh Sekarang Indira, aku semi gap year, jadi aku udah lulus SMA. Nah, sekarang aku semester 1 di sebuah univ swasta jurusan psikologi. Salam kenal ya. kenal Indira. Wah, hebat banget nih anak psikologi. Oh iya, aku mau tahu boleh nggak ya? Mau nanya dulu sebentar. Kalau boleh tahu, kenapa sih kamu kok ikut belajar lagi bareng sama-sama bareng kita? Padahal kan kamu udah keterima kan? Pengen coba UTBK lagi Kak tahun depan. Iya, Kenapa? Kenapa kok pengen coba UTBK lagi? pengen ngejar PTN impian. Dan Oh, tahun ini masih belum mau lolos. Iya, masih masih mau penasaran. ngejar ya? Oke, Iya. semangat. Semoga sukses ya Indira. Ya, amin. Makasih Kak. Sama-sama. Oke, aku buka penjelasannya teman-teman. Nah, dari tadi penjelasannya Indira itu tuh udah bener banget. Jawabannya itu yang C. Nah, karena untuk tipe pertanyaan seperti ini tuh kita harus baca teksnya secara teliti. Makanya tuh tadi aku udah buat juga kan, kayak kalian kalau bisa di foto dulu. Jadi buat untuk jawab pertanyaan nanti kalian bisa baca lagi dengan yakin kalau pertanyaan kalian itu pernyataannya kalian itu benar gitu. Nah, soal ini kan meminta informasi secara spesifik yang dapat ditemukan di paragraf 1. Nah, tapi kan tadi kecuali kan, jadi kita cari yang nggak ada di paragraf 1. Dan benar kata Indira yang nggak ada itu yang C. Seperti itu teman-teman. Masih ada yang bingung nggak? Karena nggak ada yang nanya atau udah pada paham semua, kita pindah ke soal berikutnya. Tolong ini dibaca pelan-pelan juga,
Dan aku kasih waktu 3 menit untuk kalian baca. Kalian juga bisa memfoto atau screenshot ini sebelum kita pindah ke soalnya. Udah ya kawan-kawan, kita langsung pindah ke soal yang kedua. Nah, ini dia soal kedua. The author discusses photograph parlor in paragraph 2 in order to A. Explain edition's financial success, atau B. Describe the model used to design kinetoscope parlor. C. Contrast their popularity to that of kinetoscope parlors. Atau D. Illustrate how much more technologically advanced kinetoscope parlor were. Or E. Inform the price of kinetoscope. Oke, aku kasih waktu 3 menit juga sama kayak tadi untuk jawab ini. Nanti kalau udah 3 menit, aku minta dari kalian, siapapun jawab di unmute dan on cam, terus langsung perkenalan, terus jawab. Terus alasannya kenapa kamu bisa jawab itu. Oke? Aku mau lihat keberanian kalian dan keseriusan kalian dalam belajar. Seperti itu, teman-teman.
1 menit lagi untuk waktu kalian untuk menjawab soal yang kedua. Udah guys, yuk aku minta satu dari kalian yang berani mengungkapkan dan memecahkan pertanyaan ini. Langsung aja perkenalan diri, terus menurut kamu jawabannya apa dan mengapa. Yuk, aku mau lihat nih siapa nih yang berani lagi selain Indira. Ada 72 anak di sini. Aku mau coba, boleh nggak, Kak? Boleh, boleh, boleh. Sekalian on cam ya, Zelva. Jangan lupa perkenalan. Halo teman-teman, nama aku Zelva. Sekarang aku masih kelas 12. Terus menurut aku itu jawabannya A, yaitu explain Edison's financial success. Karena kalau di phonograph parlors itu customer dengerin recordingnya through individual eartubes moving from one machine to another. Jadi customer harus bayar 5 sen per mesin. Jadi dengan kayak gitu pemasukannya Edison itu lebih banyak. Itu sih, Kak. Oke. Kasih Zelva udah berani menjawab pertanyaan ini. Mungkin yang lain punya jawaban yang berbeda sama Zelva. Aku yakin pasti punya jawaban yang beda dari 74 orang yang ada di sini. Pasti punya jawaban yang beda. Atau mungkin setuju sama Zelva? Coba dong aku mau lihat yang lain yang berani. Atau mungkin kalau kalian benar-benar mepet gak bisa unmute sama on cam gara-gara mungkin kalian lagi di luar atau lagi sedang sambi-sambi, itu boleh banget lewat chat ya. Ayo, yang lain. Masa cuma Zelva doang sama Indira nih? Yang lain, yang lain, yang lain. Apakah kalian sudah lupa apakah kalian lupa teksnya? Lupa foto? Mungkin karena diam-diam aja. Mungkin saya positive thinking, semuanya tuh jawabannya sama. Kayak Zelva. Oke, kita langsung bahas ya teman-teman. Dan jawabannya adalah... Nah, jawabannya itu B. Yang describe the model used to design kinetoscope parlor. Loh, kenapa kok bisa yang B? Karena yang ditanyakan adalah kenapa penulis membicarakan phonograph parlor di paragraf kedua. Nah, penulis itu kan tadi menjelaskan mengapa Edison merancang atapnya itu seperti panti fonograf karena desainnya telah berhasil untuknya di masa lalu pada kalimat yang pertama di itu teksnya tadi yang tertulis this kinetoscope arcades were model on phonograph parlor which has proven successful for Edison several years earlier. Nah, itu teman-teman. Untuk teks dan pertanyaan soal kayak gini, kita harus lebih teliti lagi, baca lagi, pahami lagi, terus cari kata kuncinya,
sama pertanyaannya itu tentang apa, lebih mendorong kemana sebelum kalian jawabnya. Oh ya, sebenarnya tuh kalau besok nanti, kalau waktu UTBK, aku punya tips nanti buat kalian, kayak kalau mau jawabnya, kalau soal teks gini kan sebenarnya teksnya panjang kan, tapi aku nggak mungkin naruh semua teksnya di dalam PPT karena nggak muat, nanti juga tulisannya kecil-kecil, kalian nggak kelihatan, makanya aku cuman ngambil teksnya yang pertanyaannya itu menunjukkan teks itu, kayak misalnya kayak tadi paragraf 2-nya doang, paragraf 1-nya doang, karena biar cepet. Nah, besok kalian kalau misalnya UTBK, aku saranin kalian baca soalnya dulu. Nanti baru kalian baca teksnya. Jadi biar mempermudah dan mempercepat kalian menjawab soalnya. Seperti itu. Oke, kita langsung next ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini nih pertanyaan berikutnya yang nomor 3. Which of the sentence below best express he refused to develop projection? Nah, ini tanpa teks, jadi kalian cuman paraphrasing gitu, teman-teman. Aku kasih waktu 3 menit sama kayak tadi untuk kalian jawab. Dimulai dari sekarang. Oh ya teman-teman, ini sebentar ya, aku balik lagi ke yang tadi. Soalnya tadi ada yang nanya di chat box. Dia minta tolong artiin ini yang nomor 2. Nah, artinya itu penulisnya itu membahas apa sih? Membahas pornograf parlor di paragraf 2 itu bahas tentang apa? Kayak gitu ya, teman-teman. Mungkin besok-besok kalian juga harus memperbanyak bacaan bahasa Inggris, artikel atau soal-soal. Terus kalau kalian nemu vocabulary baru yang nggak kalian tahu artinya, kalian catet. Terus kalian cari tahu artinya apa buat mempermudah kalian besok waktu UTBK. Ini tuh soalnya tuh nanyain apa sih gitu. Atau sebenarnya kalau misalnya kayak gitu bisa kalian lihat dari kata sebelumnya atau kata sesudahnya. Biasanya itu membantu kalian untuk lebih mengerti apa sih yang ditanyakan oleh penulis ini gitu. Dah, kita kembali lagi ke soal nomor 3 ya. Masih ada waktunya sebelum kalian jawab. Maaf ya tadi aku baru buka chat box jadinya jadinya baru tak ulang tadi. Untuk soal ini kita hanya perlu paraphrasing. Oh iya, aku jelasin sekali lagi ya teman-teman. Nanti ini tinggal 1 menit lagi. Oh, malah udah selesai. Yuk, yang mau jawab satu dari kalian bisa unmute dan on cam, perkenalan diri, sama jelasin kenapa kalian milih itu, alasannya. Dan tadi aku baca di chat box, boleh nggak Kak kalau lewat chat? Nah, tadi aku udah bilang boleh, tapi masih sama kayak harus perkenalan diri dulu. Nanti aku bacain biar teman-teman tuh tahu kamu milih itu dan alasan kamu milih itu. Dan aku pasti tahu di antara kalian pasti punya jawaban yang beda. Karena ini kayak paraphrasing kan, pasti punya itunya caranya sendiri-sendiri. Jadi aku pengen tahu. Mungkin boleh lebih dari 2 orang di soal ini. Yuk, boleh langsung unmute atau chat box. Tapi aku lebih enggak sih, aku menghargai keduanya. Tapi aku pengen melihat keberanian kalian gitu loh, yang unmute sama on cam. Soalnya kan aku bisa lihat kepercayaan diri kalian gitu loh, menjawab itu. Gitu.
Yuk, jawab yuk biar cepat kita bahas soal lain juga. Tadi kayaknya yang di chat box boleh tuh Vesa. Iya Vesa kayaknya tadi di chat box. Template-nya sama ya, perkenalan, terus jawabanmu apa dan mengapa kamu bisa pilih itu. Alasannya. Yang lain juga boleh mau unmute langsung atau lewat chat box. Boleh banget. Aku agak curiga nih, kalian diam-diam aja tuh sebenarnya paham ngantuk atau kecepetan aku ngejelasinnya atau gimana gitu teman-teman. Jadi aku bingung. Aku pengen tahu dong kalian tuh paham gak sih atau aku kecepetan atau kenapa atau masih butuh waktu lagi untuk menjawabnya atau gimana teman-teman. Jadi biar aku tuh bisa tahu keadaan kalian juga dan kita komunikasi dua arah. Hayu, masa nggak ada yang mau jawab sih? Atau kalian ngantuk ya? Atau kalian ini sebenarnya kalian join tapi kalian tinggal-tinggal gitu. Yuk, boleh deh di chat box, gak apa-apa, bener. Kalau misalnya benar-benar malu dan nggak bisa. Aku yang penting pengen tahu jawaban dari kalian, satu, dua, tiga, apa, bahkan semuanya kalian jawab semua juga nggak apa-apa. Aku seneng. Jadi aku biar ngerasa, wah aku berhasil nih ngajarnya hari ini. Yuk, udah banyak loh ini, ada sekitaran 60-an orang lebih. Masa nggak ada yang berani jawab? Oke, aku sambil bacain yang di chat box ya. Ini ada dari eh, Vanessa yang, halo Kak, nama saya Vanessa Angelin, sekarang masih SMA. Menurut saya jawabannya yang E, karena di kalimat terakhir kalau dia bikin dan jual proyektor exhibitors bakal cuma beli satu mesin dari dia. Nah, oke. Oke, Vanessa, terima kasih sudah menjawab. Dan ada dari Aisyah. Halo guys, aku Aisyah, kelas 12 sekarang. Maaf sebelumnya nggak bisa on cam. Soalnya kamera laptop lagi rusak. Aku milih yang E. Kenapa? Karena di kalimat terakhir ada kalimat he refused to develop projection technology recently. Coba lihat lagi. Recent would not develop project. Oke. Yang lain punya jawaban yang berbeda? Sepertinya punya nih, aku yakin. Pasti kalian punya jawaban yang berbeda. Apa kalian semua setuju sama jawabannya Aisyah sama Vanessa tadi? Oh, ini ada dari Michael. Halo, aku Michael. Tahun ini aku gapir. Jawaban aku yang C. Karena di teks tertulis kalau Edison nggak mau jual satu mesin aja. Makanya dia menolak bikin project mesin. Terima kasih. Sama-sama. C. Oke. Hmm, masuk akal, masuk akal. Ada lagi. Halo, aku Vina. Aku juga sama-sama Vanessa milih A. Oh, bentar. Vanessa milihnya E nih. Oke, berarti kamu nggak sama-sama Vanessa. Karena bagian terakhir sudah dijelaskan kursusnya. Khususnya, the exhibition will purchase only one machine. Coba kita lihat A. A atau E? Jadi, mungkin Vina typo.
Pokoknya itulah. Oke, yang lain mungkin ada yang milih B atau mau memperkuat jawabannya Aisyah atau siapa? Memperkuat lagi alasannya. Ini soalnya paraphrasing ya. Nanti aku ngejelasin juga paraphrasing itu gimana. Oke, Vina, nggak apa-apa. Nah, karena udah lumayan banyak nih, terus kayaknya juga yang lain mungkin setuju sama Vanessa, Vina, Michael gitu, nggak ada yang mau milih yang lain. Oke, kita lanjut ke jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ayo Vina, kenapa ketawa? Gimana nih Vina? Udah paham belum? Oh ya, sambil aku jelasin ya. Restating atau paraphrasing itu mengungkapkan kembali inti kalimat dengan memakai struktur atau kosakata yang berbeda tanpa mengurangi atau menambah makna. Jadi strukturnya itu masih sama. Kayak misalnya nih, strukturnya itu ada subjek, predikat, sama objeknya. Nah, itu tuh masih ada, ketiganya itu masih ada. Cuman yang diganti itu kalimatnya gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi padanan katanya itu masih sama gitu loh. Nah, di kalimat he refused to develop projection technology, itu kan sampai terakhir itu kan artinya dia menolak untuk mengembangkan teknologi proyeksi dengan beralasan bahwa jika dia membuat dan menjual proyektor, maka para eksibitor hanya akan membeli satu saja. Aduh, aku lupa nulis lagi. Satu saja, yaitu proyektor, bukan beberapa mesin darinya. Makanya yang disebut persis banget itu, yang paling persis, itu yang C. Ya, Edison did not want to develop projection technology because it limited the number. Kayak gitu, teman-teman. Oke, nggak apa-apa, Vina. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, aku minta kalian baca lagi. Ya. Oh, untuk soal. Nah, kalian baca lagi. Mungkin ini karena cuman sedikit, jadi aku kasih waktu berapa ya? 2 menit deh. Boleh kalian foto juga. Baru kita loncat ke soalnya. Satu menit lagi. Oke, waktunya sudah habis. Kita ke pertanyaannya. Keempat. Wow. Nah, pertanyaan yang keempat nih. According to paragraph 4, how did the early. Oke, aku kasih waktu 3 menit untuk kalian jawab.
Nanti kayak tadi ya, kayak bisa lewat chat box atau unmute dan on cam. Jangan lupa perkenalan biar kita saling kenal. For according to paragraph 4, how did the early A. They were a more expensive form of entertainment. B. They were viewed by larger audience. C. They were more educational. D. They didn't require live entertainer. E. They required the active involvement of a master of ceremonies. Kepencet ya teman-teman. Oke, boleh. Yang udah nemu jawabannya juga boleh kok langsung jawab di chat box atau mau unmute. Yuk, 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 yuk. Aku tahu kalian pasti udah tahu jawabannya dan nggak sabar jawabnya. Yuk, mulai yuk. Dijawab yuk. Aku tunggu yuk. Boleh di chat kok. Ayo, cepat. Jawab sebelum ke penjelasan dan kita ke pertanyaan terakhir. Sudah ada jawaban nih. Kita baca. Oh, Kak, boleh lihat teksnya sebentar lagi. Oke. Mungkin kalian lupa foto atau udah lupa. Aku balik dulu ya, teman-teman. Sekalian yang lain,
sekalian foto juga, jadi biar nanti langsung bisa sambil baca. Tapi besok UTBK, ya kan ada teksnya semuanya ya. Ini karena PPT aja jadi susah. Dah, silahkan ditangkap layar teksnya. Nanti biar langsung ke soalnya lagi. Oke, udah di foto belum teman-teman? Udah di save belum? Biar kita langsung ke soalnya. Oke, kita ke soalnya ya. Nah, ayo yang mau jawab dan udah bisa jawab, boleh banget langsung chat atau unmute. Jangan lupa perkenalan. Halo Kak, aku boleh jawab nggak? Tapi Boleh banget. ngambil jilbab dulu ya. Oke, aku tunggu, kita tunggu. Gitu, aku tunggu ya. Iya, sama tadi kayaknya ada yang chat. Vanessa, jawab lagi. Halo Kak, aku Vanessa. Aku milih B soalnya di teks ada kalimat previously large audience had viewed spectacle at the theater. B. B itu O, yang they were viewed by large audience ya. Oke, Vanessa, terima kasih. Yang lain mungkin punya jawaban lain dan alasan lain atau punya sama kayak Vanessa dan mau memperkuat alasannya. Sekalian nunggu Salma. Halo semua, Halo Salma. perkenalkan nama aku Salma, aku angkatan 22, linjur dari IPA ke IPS. Jadi aku jawab yang B, alasannya karena di teks itu ada, eh, ada, pokoknya di teks itu nyebut large audience had viewed space at the theater, gitu. Jadi aku milihnya yang B baru, ya gitu Kak. Oke, terima kasih Salma sudah berani menyuarakan pendapatnya. Berarti sama ya kayak Vanessa, milihnya juga B. Oke, yang lain mungkin punya jawaban lain. Ya, mungkin yang lain juga sama ya teman-teman. Jadi kita langsung ke pembahasannya. Nah, jawabannya itu yang D, yang they did not require live entertainers. Kenapa kok bisa sih Kak yang D gitu kan? Soalnya kata kuncinya di paragraf 4, early movie sama deferred. Nah, film-film pada masa awal berbeda dengan bentuk tontonan lainnya karena tidak membutuhkan aktor langsung. Pernyataan itu bisa disimpulkan dari kalimat yang but the movie differed significantly from these other forms of entertainment which depended on either live performance or in the case of the slide and letter shows, the active involvement of a master of ceremonies who assembled the final program. Seperti itu. Tapi, ya, seperti yang aku bilang tadi,
Kalau soal kayak gini, kalian harus baca teliti, terus pahami pertanyaannya, cari kata kuncinya. Biasanya kata kunci itu dijelaskan berulang-ulang di dalam teks, jadi kalian dengan mudah bisa mencarinya. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, mauku next ke pertanyaan terakhir. Ke terakhir. Apa ini ya yang terakhir? Lupa aku juga. Mohon maaf teman-teman. Sudah faktor umur ya. Faktor umur. Oke, aku next saja ya. Sudah selesai. Oke, akhirnya terima kasih teman-teman semuanya udah nyempatin waktu kalian mau belajar bareng sama aku di Marsi Ajar, belajar PPU sedikit-sedikit sama tadi kita juga pemanasan. Terima kasih juga untuk kalian yang udah berani jawab soalnya. Baik itu chatbox ataupun lewat langsung. Terus aku punya kayak sedikit pesan nih buat kalian atau quotes itu. Just keep trying, enjoy the pain and fatigue of today and reap the success of tomorrow. Jadi itu apa ya? Aku pengen kalian tuh ya aku tahu kalian harusnya lagi nyantai-nyantai nih jam segini atau mau siap-siap apa gitu kan atau lagi ngerjain tugas. Tapi asal kalian tahu, UTBK itu kan banyak yang ngikutin. Gapiar juga ada. Kalau kalian nggak nyari info-info atau apapun yang harus buat kalian meluangkan waktu lebih banyak belajar kayak gini bareng-bareng lewat online atau gimana, kalian bakalan ketinggalan. Kalau kalian males-males, kalian nggak tahu sebenarnya banyak banget yang orang yang lebih rajin dari kalian hampir 24 jam menghabiskan waktunya untuk belajar. Jadi pesan dari aku teruslah berusaha, nikmatin aja rasa sakitnya sama lelahnya atau semua yang kalian rasakan sekarang dan aku yakin kalian pasti besok merasakan keberhasilannya. Kayak gitu. Semangat